15, 16. Tapi wanita-wanita hebat banget gitu loh. Cuma kita cuma ada berapa orang udah tua-tua gitu ya. Kadang-kadang kalau duduk berdiri juga gini-gini. Semangat. Tapi emang itu ala dahsyat. Tapi rambutnya itu warna. Kayak Itulah jiwa muda. umurnya ya. 5 ya saya masih muda sih ya. Masih 64 ya. Luar biasa semangatnya. Di balik 46. Saya tahu itu kekuatan. Amin. Kekuatan yang sangat luar biasa. Saya tahu itu karena kekuatan Tuhan dan ibadah yang doain. Saya itu dari hasil saya punya hasil apa ya, hasil MRI beberapa tahun yang 2 tahun yang lalu di otak saya itu ada beberapa pembuluh darah yang tersumbat. Kemudian saya harus operasi ya saudara, karena saya punya saraf wajah dengan pembuluh otak belakang ini tempel dan itu harus di apa? Dipisahkan. Saya bilang sama dokter ada cara lain nggak sih? Nggak ada, cuma operasi. Lalu orang JDW kita tuh nggak boleh, ibu nggak boleh operasi, bahaya. Mereka takut kan? Oh, ibu bilang, saudara saya operasi 2 hari meninggal. Nakutin lagi. Tadi nggak usah, kita doa aja. Semua pada doa ya, kita doa. Jadi tuh ada sekitar berapa bulan itu saya bolak-balik ke rumah sakit PON kan, karena di otak kan. Bolak-balik. Terus bilang, ibu bulan depan datang menghadap dokter bedahnya. Terus saya nggak menghadap, kan ketahuan semua itu kan. Pas saya datang lagi, ibu nggak menghadap, kenapa? Ibu kenapa? Pas saya datang lagi, iya, kayaknya nggak perlu dioperasi. Nggak bisa bu. Selama ini pemeriksaan itu menunjukkan bahwa ibu memang harus dioperasi. Terus ya akhirnya suatu ketika ya, saya dilanda ketakutan di kamar saya gitu ya, operasi meninggal. Ya. Terus saya bilang, saya sih kalau meninggal sih nggak apa-apa, maksud saya masih banyak tanggung jawab belum selesai gitu kan. Haleluya. Akhirnya saya bilang, ini roh ketakutan. Saya langsung pergi ke kaca lah. Suryani, Suryani Sunarwati Wati Meda. Kan Wati Meda saya kan, suami saya Pak Tom. Roh ketakutan keluar. Saya bilang itu di dalam nama Yesus. Aku tidak menerima roh perbudakan yang membuat aku takut lagi. Tetapi aku menerima roh kudus yang aku bisa. Amin. Saya mulai nari-nari di kamar sendiri kan. Saudara, beberapa hari kemudian saya mau pergi kelahiran hari Minggu, tiba-tiba kok di mobil kan anak saya nyetir, loh kok ada kayak air, banyak air di telinga saya pikir memang air dari mobil. Saya mandi habis keramas ada air, saya ambil tisu, darah, aduh Tuhan, apa lagi sih? Itu kok telinga saya seumur hidup gak pernah keluar darah. Ini kenapa ada darah lagi? Terus adik saya bilang, ayo kita ke rumah sakit, langsung ke rumah sakitnya mau pergi pelayanan. Pas saya lihat kartu PBJ saya nggak ada. Gimana Usi? Udah langsung aja, saya bilang gitu. Nggak apa-apa nih, udah langsung aja pelayanan. Saudara, tapi setelah itu kok saya kan nggak ngedip lagi. Makanya waktu dulu tuh kalau gini, nggak sempat lihat saya. Ini nggak sempat lihat saya kan, nggak datang tuh sampai Stroke yang kecil ya. 25 menit sampai Kayak stroke ringan gitu. Sampai saya sempat juga KKR itu, saya bilang bapak-bapak kalau saya berdiri gini bukan saya main main. Haleluya. Jangan salah sangka, memang saraf saya nggak salah. Tapi sejak itu keluar, sejak itu keluar, terus ngedipnya makin kecil. Terus coba saya bilang udah seminggu, pendeta katanya, kayaknya nggak ada lagi kedip-kedipan. Iya, saya bilang. Tuhan pulihkan. Haleluya. Luar biasa mujizat Tuhan. Tuhan baik. Saya pergi ke dokter bilang udah nggak ada gedip-gedipnya, nggak ada. Dokter itu kan tahu kan saya nggak mau operasi kan, ya saya doa si dokter gitu kan. Habis udah Mujizat udah, terjadi. sekarang ibu coba ke THT periksa, takut ada apa-apa. Pas di THT nggak ada yang dendam pecah, nggak ada. Cuman memang ada darah yang kering di dalam ini. Sampai sekarang dokter nggak tahu itu apa. Cuma dia bilangnya itu mungkin bisul yang pecah.
Masa bisu di dalam nggak sakit? Iya kan? Jangankan di dalam, di sini aja besar kan? Tapi saya percaya Tuhan itu ajaib. Amin. Haleluya. Ada doa. Dan kemudian saudara, sebelum itu tahun 2023 itu bulan Januari saya seperti bisa jalan 1 bulan setengah. Dan kayak saya kena stroke ringan. Jadi nggak bisa jalan. Dari itu saya bilang tadi itu lama-lama yang happy saya bisa jalan. Jadi saya bilang gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau saya jalan kaki tongkat, terus kalau saya pimpin ibadah di atas mimbar, bagus kemana? Jelek sekali saya kalau pakai tongkat begini. Nggak apa-apa dong kan Tuhan itu kan sama. Iya, betul. Haleluya. Tolonglah Tuhan di bulan tahun saya, tolonglah Tuhan supaya saya sembuh dulu Tuhan saya sembuh. Amin. Makanya jadi akhirnya ibu waktu saya masih malam pemulihan, Ibu Duma, Ibu Yolanda, pas ada rakerda 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun lalu di Kalimantan Barat. Ibu Duma belum masuk ya. Iya. Ibu, kami temenin Ibu, pokoknya Ibu Yani nggak boleh pergi sendiri, harus ditemani ya. Udah saya pergi ke Kalimantan Barat. Jadi saya ditemani sama pertama kami Ibu Duma. Dia yang ngangkatin koper, saya bilang jangan gitulah Bu, Ibu kan lebih tua dari saya, jadi jangan dari saya. Katanya Ibu Suryani masa pemulihan. Iya deh. Tapi karena di Kalimantan Barat nggak ada yang nyetir, saya yang nyetir sendiri. Wow, luar biasa. Yang sehat saya nyetirin. Jadi wah itu dahsyat ya. Terus akhirnya setelah itu kita lagi di ini Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah rakerda. Mereka gabung kan karena deket kan. Jadi gabung. Saya itu memang dicari, saya itu Ibu Yolanda yang nemenin saya. Dan saya sampai di hotel itu jam 3. Saya tidur sampai jam 12, jam 1 malam kali tahu. Ibu ada sudah bingung. Dia lihat perut saya masih gerak. Ini kenapa Ibu Suryani gak bangun? Bangun sih katanya. Kok lelap sekali katanya. Tapi memang Tuhan bikin saya lelap karena pas rakerdanya seharian kan. Jadi saudara, saya mau kasih tahu bahwa kekuasaan doa itu dahsyat. Amin. Luar biasa dahsyat. Jadi saya alami, maka tuh ibu-ibu JDWN bilang dari hasil. Nah kemarin waktu bulan Mei saya masuk rumah sakit aja. Jadi saya tuh hampir setiap tahun tuh masuk rumah sakit. Karena 1 tahun itu 2 kali masuk rumah sakit. Sebengkel Bu. Iya masuk bengkel ya. Jadi tuh saudara bolak-balik masuk rumah sakit. Yang lalu tuh tahun lalu tuh pneumonia ya, hasil sembuh. Dan kemudian yang kemarin itu juga saya masuk rumah sakit. Kemudian dari hasil darah semuanya, darah saya itu ada beberapa MC, pokoknya ada MM gitu kan, yang menunjukkan sel darah merah saya. Sel darah merah saya semuanya kurang. Sel darah merah saya kurang, deposit saya juga kurang. Ya, kenapa saya jadi lemas ya? Tapi saudara, sekali lagi, saya nggak mau peduli ini hasil lab atau hasil radiologi ke hasil USG ada lemak di saya punya lemak segala macam gitu. Ini semua nggak bisa menghalangi saya untuk melayani. Haleluya. Itu hanya kekuatan doa aja. Haleluya. Dalam apapun ya saudara, kita benar-benar bersandar pada Tuhan. Makanya sekali lagi, kalau kita bisa dipakai saat ini, yang sudah usia-usia ini, ya usia indah-indah ini ya saudara, ya kita bisa dipakai, kita masih semangat. Itu semua karena anugerah. Amin. Satu ayat mengenai firman Tuhan ya, kita akan baca dalam Yakobus. Kita lihat dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16, saudara, di situ. Ini ayat populer sekali. Tetapi banyakkan orang itu hanya ambil ayat yang ke bawahnya, yang ke belakang. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, orang hanya ambil ayat ininya aja. Kalimatnya ini, kalimat yang di atas nggak pernah disinggung. Padahal kenapa doa itu menjadi dahsyat?
Mengapa doa itu menjadi dahsyat dan berkuasa? Karena di dalam di bait yang keempat. Kenapa? Saling mengaku dosa. Amin. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Amin. Tidak ada sakit hati di antara kita. Amin. Jadi betul-betul saling mengaku dosa berarti memang betul-betul ya satu dengan yang lain itu pure hatinya. Amin. Nah kemudian kita saling mengampuni. Yes, amin. Dan itulah yang membuat doa kita itu dahsyat dan Yes. besar kuasa. Amin. Amin ya. Nah, satu ketika ya di Kalimantan Barat saya masih di sana. Ada satu keluarga. Bapak ini baik sekali sama saya. Dia jual bak ya. Dia jual daging babi ya. Dan selalu panggil saya dengan suami saya. Dia bilang, pendeta bos katanya, pendeta bos. Oh saya kok dipanggil pendeta bos. Ya enggak apa ya udah deh imani aja saya jadi bos ya gitu kan. Haleluya. Jadi saya selalu diundang, dibikin atau dagingnya kadang-kadang dari dipanggang lah, disup lah, macam-macam lah panggil saya. Dan lihat seorang majelis, saya pikir orang ini benar-benar udah benar-benar dalam Tuhan gitu. Satu ketika dia sakit sampai pergi ke rumah sakit mana-mana, dibilang general check up, nggak ada yang sakit, semuanya baik-baik saja, tetapi dia tambah sakit. Satu ketika saya dipanggil makan bersama-sama dengan gembalanya, dia ada gembala suami istri dan saya diajak makan. Waktu berdoa kita sakitnya, Tuhan bilang ini rumah dia ini sebelum dibangun dia pandang seperti aku di 4 penjuru rumah. Jadi saya lihat, saya mendapat penglihatan dia taruh itu. Terus setelah amin saya bilang maaf ya Bapak. Jadi saya tanya sebenarnya Bapak ini sakit apa? Tapi ini bukan sakit fisik. Jadi ini kuasa kegelapan saya bilang. Bapak waktu bikin rumah ini Bapak taruh di 4 penjuru ya seperti paku ya, cibat-cibat. Terus dia suami istri saling tatap-tatapan gitu saya bisa lihat gitu Tuhan ya. singkapkan. Tetapi kemudian si dia punya gembala suami istri. Oh enggak ibu pendeta. Orang saya yang meletakkan batu pertama ternyata Jumatnya lebih pintar dari gembalanya ya. Jadi tapi udah saya nggak mau ribut ya. Jadi akhirnya besok semuanya besok kita JDW JDS mau doa ya. Saya lupa bahwa itu ada doa, saya dipanggil. Oh Suryani datang, udah pada ngumpul semua, kata ibu-ibu JDW udah pada kumpul, udah tunggu ibu. Oh iya kak, saya bilang gitu. Ya tunggu, saya bilang aja saya cuma pokoknya tidak doa. Tapi yang ada ketika kita lagi nyembah terus. Waktu saya masuk, itu bapak kan kita duduk di bawah, itu bapak tuh langsung tersandar ke belakang. Saya bilang, tersandar ke belakang lah hati saya kan. Ada apa ini masih ada something wrong nih saya bilang. Udah kita nyembah aja, kita cuma nyembah. Saya baca ayat ini. Kita minta sama Tuhan. Harus ada dosa yang disita, harus ada dosa yang kuat, yang ada pengakuan supaya baik di sini. Kita doa. Ya Tuhan katakan saya bilang, ibu ambil jimat yang di lemari itu satu bahan. Ya, saya waktu dibawa satu bahan. Terus udah kita nyembah lagi ya. Dia kaget, loh ini orang kok kelihatannya aktif sekali gitu ya. Istrinya JDW, dianya kok jadi, tapi ya sudah kita nyembah terus ya. Orang juga terbelah. Nggak nyangka gitu loh. Yang namanya bungkus kain putih lah, yang dari plastik hitam lah, segala macam jadi satu bakul kecil yang dari rotan itu. Itu jimat-jimat bungkus-bungkusan banyak sekali. Jadi memang saya sempat begini kan, ada jemaah yang kayak ini kita nyembah lagi, teman hati saya kok bisa ya. Mas Bella ya. Ajaib Tuhan. Nyembah. Saya bilang ini, Bapak, apa itu pakai jimat penglaris jualannya. Ambil Bapak punya Ambil Bapak punya Pelaris. dompet. Itu ada uang merah, uang lama. Oh. Terus kata ibu kepala, itu bukan ibu, pendeta. Itu uang biasa. Saya bilang, Bapak Ibu, tolong sekarang diam aja. Apa yang Tuhan nyatakan harus. Betul itu. Kita bukan menelanjangi Bapak ini, tapi kita menelanjangi setan. Setan. Ada dibuka. Dan buka Bapak punya dompet itu kan banyak ruang-ruangan. Itu yang namanya hati landak lah, kodok, lidah kodok, apa segala macam di dalam itu. Dibongkar semua, banyak sekali. Sudah
Jadi kita bakar semua, sudah bakar, sudah sembuh. Sembuh tidak ada. Jangan dari mana jalan-jalan ini dari nenek moyang kami. Jadi beberapa bulan sebelum itu dia punya abang meninggal, kemudian barang-barang ini dibawa ke rumahnya. Bapak kena sasaran yang berikutnya. Udah buang bakar, yuk kita bakar ya, kita bakar. Pas sudah selesai bakar, dia bilang, Ibu Pendeta, tinggal saya dengan kepalanya sama Ibu Pendeta, minta maaf. Memang benar ada yang saya tanam di tempat pencuri. Tapi kan nggak mungkin saya mau bongkar. Ya udah, saya minta hikmat sama Tuhan. Ya udah, jadi kita urapi aja ya. Patahkan dia punya kuasa itu kan. Nah, kemudian tak lama kemudian kan dia jualan bak kan. Telepon dia, Ibu Pendeta, kata istrinya. Aduh, dari pagi ini sudah mau jam 2 siang tidak ada satu on pun daging saya yang laku. Saya ingat, oh iya, dia minta dari penglaris, kuasa-kuasa gelap penglaris. Ya udah, saya ingat, oh ya benar-benar, Ibu tumpang aja tangannya, dengerin saya ya. Dan saya di mobil tuh saya berhenti, itu kata-kata saya di dalam nama Yesus saya tolak penglaris dari iblis. Sekarang saya terima berkat surga turun atas hidup saya dan pekerjaan saya. Setengah jam kemudian, Ibu Pendeta laris habis. Kenapa? Ada orang, kan yang lain-lain sudah nggak ada, tinggal saya sendiri diborong Ibu Pendeta. Haleluya. Jadi kedahsyatan itu kalau tidak ada di antara kita Yes. Jadi betul-betul apalagi kita berdoa. Yes. Amen. Berdoa itu memang harus murni seperti Amen. Haleluya. Doa-doa tapi lihat orang Yes. datang orang itu. Haleluya. Jadi Amin. Tuhan, haleluya. pertama harus saling mengaku Dosa. maka kita akan Sembuh. Apa sembuh? Bangsa kita sembuh. Yes, amin. Lingkungan kita sembuh. Yes. Amin. Tubuh kita juga sembuh. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan. Jadi terus maju. Saya bangga punya ibu-ibu ya. Kalimantan saya suka banggain saudara lo di JDW. Yes, Wow, luar biasa. JDW Kaltara, JDW Ngabang, JDW. Pokoknya semua pulau Kalimantan lah saya selalu bangga ini. Beda bagi dia Haleluya. dan saudara ya. Ya, kalau bukan mentornya yang banggain siapa lagi ya? Bukan dari diri sendiri. Jadi, dia bilang kan, apa sih rahasianya Ibu? Ya, rahasianya ya kita ya saling kontak-kontak ya. Rahasianya doa. Amin. Ya, Amin. jadi itu, jadi puji nama Tuhan, jadi Tuhan yang baik. Jadi itu aja lah kesaksian saya yang nggak firman Tuhan tapi kesaksian yang memberikan kekuatan. Amin.